Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 19. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami akan sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian, "Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau." Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Kusan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa,
Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubu, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Senengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaitkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah. Mereka hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku.
Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Kiat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja. Bab 30, kelepasan dari Asyur. Terang kecil ini menjelaskan pada waktu menghadapi suatu bahaya nasional yang parah, ketika pasukan Asyur sedang menyerbu negeri Yehuda, dan tampaknya seakan-akan tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan Yerusalem dari kebinasaan yang tuntas. Hizkia menghimpun kekuatan kerajaannya untuk melawan para penindas mereka yang kafir itu dengan gagah perkasa, dan berharap kepada kuasa Yehova untuk memperoleh kelepasan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Kata Hizkia memberi semangat kepada orang-orang Yehuda. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. Bukanlah tanpa alasan sehingga Hizkia dapat berbicara mengenai hasil yang pasti. Bangsa Asyur yang sombong ketika digunakan Allah untuk satu masa sebagai semeti murkanya untuk menghukum bangsa-bangsa, tidak selamanya berhasil. Janganlah takut terhadap Asyur adalah pekabaran Tuhan melalui Yesaya beberapa tahun sebelumnya kepada mereka yang tinggal di Sion. Sebab sedikit waktu lagi Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan semeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Horeb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Terang besar Alkitab Yesaya 10 ayat 24-27. Dalam pekabaran nubuatan yang lain yang diberikan dalam tahun matinya Raja Ahaz, nabi itu memaklumkan, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Terang besar Alkitab Yesaya 14 ayat 28, 24-27. Kuasa si penindas harus dihancurkan. Namun Hizkia pada tahun-tahun permulaan pemerintahannya terus-menerus membayar upeti kepada Asyur sesuai dengan persetujuan yang dilakukan Ahaz. Dalam pada itu, sang raja telah berunding dengan para panglima dan pahlawannya dan telah melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan kerajaannya. Hizkia telah mempunyai kepastian bahwa ada banyak persediaan air di dalam kota Yerusalem, karena jika tidak demikian, maka kota itu akan kekurangan. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Hizkia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 3, 5, dan 6. Tidak ada yang tertinggal yang tidak dilakukan dalam persediaan menghadapi pengepungan. Pada waktu Hizkia naik takhta pemerintahan di Yehuda, orang-orang Asyur telah menawan sejumlah anak-anak Israel dari kerajaan di utara, dan beberapa tahun sesudah itu ia mulai memerintah, dan sementara ia memperkuat pertahanan Yerusalem, bangsa Asyur mengepung dan menawan Samaria dan menyebarkan ke 10 suku itu ke seluruh provinsi kerajaan Asyur yang banyak itu. Perbatasan-perbatasan Yehuda hanya beberapa kilometer jaraknya dengan Yerusalem, tidak sampai 75 kilometer lagi. Dan kekayaan yang dapat dirampas yang terdapat di dalam Bait Kudus akan merangsang musuh untuk kembali. Tetapi Raja Yehuda ini
telah menentukan untuk melakukan bagiannya dalam mengadakan persiapan untuk melawan musuh dan telah merampungkan semua yang dapat dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Hizkia telah menghimpun angkatan perangnya dan telah menasihati mereka supaya bertindak gagah perkasa. Yang Maha Kudus, Allah Israel, ada di tengah-tengahmu. Terang besar Alkitab Yesaya 12 ayat 6 merupakan pekabaran Nabi Yesaya kepada Yehuda. Dan Raja Hizkia dengan iman yang teguh sekarang memaklumkan, yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 8. Tidak ada yang lebih cepat mengilhami iman daripada menjalankan iman. Raja Yehuda telah mengadakan persiapan untuk menghadapi badai yang akan datang. Dan kini, sambil merasa yakin bahwa nubuatan tentang Asyur akan digenapi, maka ia menyerahkan jiwanya kepada Allah. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 3 ayat 8. Biarpun tentara Asyur masih segar dari menaklukkan bangsa-bangsa terbesar di bumi dan baru saja meraih kemenangan atas Samaria di Israel, haruskah mereka sekarang mengalihkan angkatan perangnya terhadap Yehuda? Biarpun mereka menyombongkan diri, seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Terang besar Alkitab Yesaya 10 ayat 10 dan 11. Yehuda tidak usah takut karena mereka berharap kepada Yehova. Krisis yang sudah lama dinanti-nantikan itu akhirnya tibalah. Angkatan perang Asyur yang maju meraih kemenangan demi kemenangan kini muncul di Yehuda. Mereka yakin akan memperoleh kemenangan juga. Para pimpinan membagi pasukan mereka menjadi dua bagian. Bagian yang pertama akan menghadapi tentara Mesir di sebelah selatan, sedangkan yang satu lagi akan mengepung Yerusalem. Sekarang satu-satunya pengharapan Yehuda hanya pada Allah. Segala kemungkinan pertolongan dari Mesir telah dipotong putus dan tidak ada bangsa-bangsa lain yang cukup dekat untuk mengulurkan tangan persahabatan. Para perwira Asyur yang merasa pasti akan kekuatan angkatan perang mereka yang berdisiplin tinggi mengatur suatu perundingan dengan pemimpin-pemimpin Yehuda yang selama perundingan itu dengan sombongnya mereka menuntut penyerahan kota itu. Tuntutan ini disertai dengan penghujatan terhadap Allah orang Ibrani. Oleh karena kelemahan dan kemurtadan Israel dan Yehuda, maka nama Allah tidak lagi ditakuti di antara bangsa-bangsa, tetapi telah menjadi sasaran penghinaan yang terus-menerus. Lihat terang besar Alkitab Yesaya 52 ayat 5. Baiklah, katakan kepada Hizkia, kata Rabshake, salah satu perwira tinggi Sanherib. Beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 18 ayat 19 dan 20. Para perwira itu sedang berunding di luar pintu gerbang kota. Tetapi ketika mendengar para pengawal di atas tembok dan ketika utusan-utusan Raja Asyur dengan nyaring mendesakkan usulan mereka kepada para pemimpin Yehuda, maka mereka dimohon supaya berbicara dengan bahasa Asyur gantinya bahasa Yahudi, supaya mereka yang berada di atas tembok tidak mengetahui apa yang sedang berlangsung dalam perundingan itu. Rabshake tidak mengindahkan usul ini, malahan ia
meninggikan suaranya lebih nyaring dan terus saja berbicara dalam bahasa Yahudi yang dapat kita baca di dalam terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37. Dengarkanlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Terang besar Alkitab Yesaya 36 ayat 13 sampai 20. Terhadap olok-olokan ini, anak-anak Yehuda tidak menjawab dia sepatah kata pun. Perundingan itu pun berakhirlah. Utusan-utusan orang Yahudi kembali kepada Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Terang besar Alkitab Yesaya 36 ayat 21 dan 22. Sang raja ketika mendengarkan tantangan yang menghujat itu, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 1. Seorang pesuruh dikirim kepada Yesaya untuk memberitahukan hasil perundingan itu. Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, merupakan berita yang dikirim raja. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Allah di sorga. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 20. Allah menjawab doa hamba-hambanya. Kepada Yesaya diberikan berita untuk Hizkia. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar satu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 7. Para wakil orang Asyur sesudah meninggalkan kepala pasukan Yehuda langsung menghubungi raja mereka yang sedang bersama-sama dengan bagian tentaranya yang sedang menjaga jalan dari Mesir. Ketika mendengar laporan, Sanherib menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 17. Ancaman yang penuh kesombongan itu disertai dengan berita, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur,
Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telesar? Di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kita Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 10 sampai 13. Ketika Raja Yehuda menerima surat yang menghina itu, ia membawanya ke dalam rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Lalu Hizkia berdoa dengan iman yang teguh meminta pertolongan dari sorga supaya bangsa-bangsa di bumi dapat mengetahui bahwa Allah orang Ibrani tetap hidup dan memerintah. Kehormatan Allah dipertaruhkan dan Allah sendiri saja yang dapat mendatangkan kelepasan. Ya, Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubium, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh pala arah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapatlah dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 19. Permohonan Hizkia demi keselamatan Yehuda dan kehormatan Raja Agung mereka selaras dengan pikiran Allah. Salomo dalam ucapan memberkati pada pentabisan bait suci telah berdoa kepada Allah untuk memperoleh keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 59 dan 60. Terutama Tuhan kiranya menunjukkan kebaikan hatinya apabila pada waktu peperangan atau penindasan oleh satu pasukan, maka kepala pasukan Israel harus masuk ke dalam rumah sembahyang itu dan memohon kelepasan. Lihat terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 33 dan 34. Ketika Raja Hizkia menerima surat celaan dari Raja Sanherib, ia membawa surat itu ke rumah Tuhan. Dibentangkannya surat itu di hadapan Tuhan dan berdoa memohon kelepasan. Hizkia tidak ditinggalkan tanpa pengharapan. Yesaya memberitakan kepadanya dengan berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hojat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon aranya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan telah merancangkannya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau,
seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 28. Tanah Yehuda telah menjadi tandus oleh tentara pendudukan, tetapi Allah telah berjanji akan mengadakan mujizat untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Datanglah berita kepada Hizkia, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan membagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 29 sampai 34. Pada malam itu juga kelepasan datang. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Asyur terbunuh. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 21. Berita tentang hukuman mengerikan terhadap tentara yang telah dikirim untuk menaklukkan Yerusalem segera sampai kepada Sanherib yang masih tetap menjaga jalan masuk dari Mesir ke Yehuda. Diserang oleh perasaan takut, Raja Asyur itu cepat-cepat berangkat dan ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 32 ayat 21. Tetapi tidak lama ia memerintah. Sesuai dengan nubuatan yang telah diucapkan tentang kematiannya yang tiba-tiba, maka ia telah terbunuh oleh orang-orang dalam keluarganya sendiri. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terang besar Alkitab Yesaya 37 ayat 38. Allah orang Ibrani telah mengalahkan kesombongan orang Asyur. Kehormatan Yehova telah dipertahankan di mata bangsa-bangsa di sekeliling. Di Yerusalem hati orang banyak dipenuhi dengan kesukaan yang kudus. Permohonan mereka yang sungguh-sungguh disertai dengan pengakuan dosa dan banyak cucuran air mata. Dalam kebutuhan mereka yang besar, mereka telah berharap sepenuhnya dalam kuasa Allah untuk menyelamatkan. Dan ia tidak membiarkan mereka. Kini halaman bait kudus dikumandangkan dengan nyanyian-nyanyian pujian yang hikmat. Dan nyanyian pujian itu dapat kita baca di dalam terang besar Alkitab Mazmur 76. Kesombongan Asyur dan kejatuhannya memberikan satu pelajaran yang terarah sampai kepada zaman kesudahan. Terhadap bangsa-bangsa di bumi, sekarang yang dalam keangkuhan dan kecongkakan menampilkan diri mereka melawan Dia, Allah bertanya, maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden. Terang besar Alkitab Yehezkiel 31 ayat 18. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali, terang besar Alkitab Nahum 1 ayat 7 dan 8, orang-orang yang berusaha meninggikan diri mereka sendiri
di atas yang maha tinggi. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Terang besar Alkitab Zakaria 10 ayat 11. Hal ini benar bukan saja bagi bangsa-bangsa yang menampilkan diri mereka melawan Allah pada zaman dahulu, tetapi juga bagi bangsa-bangsa pada masa kini yang tidak mau menggenapi rencana ilahi. Pada hari pembalasan terakhir, bila mana hakim seisi bumi yang benar akan mengayak bangsa-bangsa. Terang besar Alkitab Yesaya 30 ayat 28. Dan mereka yang telah memelihara kebenaran akan diizinkan untuk masuk ke kota Allah. Maka lonceng-lonceng surga akan berbunyi dengan nyanyian kemenangan bagi mereka, orang-orang yang ditebus. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.